anggur olesok. Di hadapan kita telah tersedia anggur sebagai darah Kristus yang tertumpah di kemuncak Golgota. Ambillah, ambil, minumlah, minum, buka. Ibu-ibu yang nggak biasa minum alkohol pulang dari gereja langsung bengkok banyak. Merah telinga, leher merah, muka merah. Nah, kalau sudah pulang tuh jemaat, saya kumpul para majelis gereja. Mana sisa-sisa darah Kristus? Orang irian pemabok, Pak udah pada Manado sangir, pas. Masuk bola, masuk kagak itu. Mana tuh anggota? Masih ada? Oh, masih ada Pak Pendeta. Tuangkan diceret. Buka ini wajah. Buka jubah. Jubah pendeta buka. Tumpah itu. Anggur kolesong kita minum di belakang konsistori, di belakang gereja. Pulang saya ke rumah. Aduh, istri saya bilang, anak itu pendeta atau setan. Dari ini semua punya konsep teologi semua ini. Untung saya sudah masuk Islam, Masya Allah. Tidak ada orang suruh. Kalau saya lihat orang minum, aduh paling jengkel sekali. Haram. Kenapa? Orang pergi main tenis, olahraga yang paling pasti tajwid, sholat. Orang main tenis, ente main tenis patah kaki. Kalau sholat, semua hiburan itu ada dalam syariat Islam. Jadi enak sekali setelah saya beragama Islam, biar tidak ada apa-apa dalam hidup ini. Yang penting saya Islam. Sampai mati saya Islam. Orang takut sekali. Takut mati, takut jadi susah, takut jadi miskin, takut gak punya jabatan. Kalau betul-betul kita meminta itu, asal kita jalankan Islam, dapat. Dapat, yakinlah. Jalankan dulu perintah-perintah Allah, baru minta kepada Allah. Ya Allah, saya mau jadi bentor yang diberkahi, tukang bentor yang diberkahi, dapat. 3 bulan ente bawa bentor, ente sudah bisa kredit apa itu? Mikrolet. Mikrolet itu ente bisa bikin satu macam apa ya? Rental, tempat penyewaan mobil. Sudah diberkahi oleh Allah. Makanya saya heran dulu. Kenapa ini haji-haji biar buta huruf bisa ke luar negeri, bisa ke Arab sampai 3-40 juta. Dari mana nih uang? Oh, rupa-rupanya di Islam itu asal kita jalankan dengan kafah, insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kita sudah dapat sesuatu dan tidak mensyukurinya, lalu kita hidup kembali sebagaimana perintah kehendak hati kita, maka jadilah seperti Aulia Pohan, Al-Amin Nasution, begitu jadinya. Penjara di Borgol. Nah makanya kalau ada polisi mau tangkap saya di Kendari, apa ya saya mau tangkap, bagaimana saya bicara pendeta masuk neraka? Di dalam hukum kita pasal mana mau penjarakan orang bicara neraka? Di pasal mana? Begitu juga teman-teman pendeta di Manado. Orang mau berdoa supaya ngana 3 hari mati, termasuk bapak saya juga. Supaya ngana mati 3 hari. 3 hari telepon. Belum mati-mati sampai sekarang. Sudah mau 3 tahun masuk Islam belum mati-mati. Saya bukan seperti orang Islam yang lahir langsung Islam, bukan. Saya cari itu Islam. Saya dapati dan saya pegang erat-erat, tidak akan saya lepaskan. Karena saya dapat dengan pengorbanan, tinggalkan semua. Jalankan itu Islam. Apa yang kemewahan dulu di Kristen, sekarang alhamdulillah saya dapat lebih daripada yang dulu. Tidak ada yang susah dalam Islam ini. Hidup tenang. Apalagi kalau sudah usai sholat berjamaah, sholat sendiri di rumah dengan keluarga, Masya Allah, tidak ada ambisi dalam hidup. Makanya saya bilang orang Islam ini kok biar tukang dorong gerobak dia sabar. Apa ini dia punya resep? Oh ternyata kalau orang Islam itu memang dari sananya sabar, mengikuti jejak para nabi Allah. Soal tinggi rendah iman itu ya segala kan dari pribadi yang menjalankannya.
Tapi saya sebagai seorang yang sudah merasakan hidayah, keberkahan, rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib menyampaikan ini. Dan bagi orang Kristen boleh cek kitab suci mereka. Kalau ada yang kurang senang dari pihak Kristen, tuntut secara hukum, karena negara kita negara hukum. Begitu. Saya bukan seperti Yusuf Roni yang pembohong, mengaku mantan kiai Musabakat Tilawatil Quran, Yuri Musabakat Tilawatil Quran, sekjen Islam seluruhnya. He cannot speak English. Dia tidak bisa bahasa Inggris, ngaku sekjen Islam seluruhnya. Yusuf Roni, orang Manado terpengaruh. Tahun 83 dia datang di Manado. Dia hajar betul ke Islam. Saya masih kecil. Nah, lalu saya masuk Islam dan saya tulis siapa Yusuf Roni. Ternyata Yusuf Roni adalah manusia yang kehilangan jalan. Berdebat di Surabaya, jangankan baca Quran, mengucapkan Al-Fatihah. Yusuf Roni mengucapkan Ihdina siratal mustaqim. Yusuf Roni sebut Ihdina siratal mustaqim. Dari pronunciation-nya, dari pelafalannya, tajwidnya, ketahuan manusia yang tidak bisa baca Quran. Ini dia. Lalu mengaku ahli agama. Maka Yusuf Roni berakhir pada tahun 79 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Hukuman berapa tahun? 8 tahun. Hukuman yang terlalu murah bila dihitung dengan kesalahan dia. Ya kalau saya begitu silakan tuntut, kan begitu. Di mana ada saya ceramah. Tak usah pakai itu slogan. Orang Islam jangan pakai itu slogan tolong sama Basudara. Basudara akhirnya terkontaminasi dengan budaya-budaya kata pikus, dansa, lain sebagainya. Holland Spragen, didikan Belanda. Tinggalkan itu, nggak ada manfaat. Hiduplah secara kafah, jalankan Islam dengan baik. Prospek Gorontalo, saya baru 1 malam tidur di Gorontalo, 2 malam saya tidur. Insya Allah demi Allah Subhanahu Wa Taala 5-10 tahun ke depan sangat potensial sekali Gorontalo ini. Saya juga masa tua saya sudah bilang, masa tua saya bukan di Jawa, tidak mungkin lagi saya ke Manado. Saya hidup dengan anak istri insya Allah di Gorontalo sini. 2010 saya ke Madinah mau ke Arab, saya mau belajar. Target saya harus jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah. Nggak apa-apa. Dari Kristen jangan tepuk tangan, orang kira Pantai Costa ini. Kira kalau kiai kebangunan rohani, ada KKR barangkali atau apa ini. Tapi kok di sana kiai pakai sorban, begitu. Dan tepuk tangan. Orang kira kebaktian kebangunan rohani. Ini mualaf ini orang-orang cerdas. Beberapa profesor yang masuk Islam yang saya, Profesor James Keynes, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, yang tidak takut kehilangan jabatan dengan menyatakan kebangkitan Yesus dari kubur sesungguhnya tidak pernah terjadi. Profesor John Allegro, anggota tim pencari naskah laut mati, The Dead Sea Scrolls, dipecat karena mengemukakan naskah yang dianggap rawan dan dapat menguncangkan keimanan umat Kristen. Reforman Dr. Charles Francis Pater yang membuktikan bahwa dari naskah laut mati Roh Kudus sebagai oknum yang disembah tidak dikenal di zaman Yesus. Roh Kudus ini kalau dalam catatan Quran dan Bible Perjanjian Baru ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Yohanes 14, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan meminta seorang penolong di tengah-tengah kamu. Ayat 17, gereja ganti yakni Roh Kudus. Padahal di situ Ahmad bin Abdullah. Ini sebenarnya Roh Kudus ini Nabi Muhammad. Karena ketika pendeta Bukhairah, pendeta Nasrani, datanglah Siti Khotijah mendekati pendeta Waroka bin Naufal, pamannya Siti Khotijah. Ini Nasrani lagi diserang, sampai ada 4 pemuda juga masuk ke dalam gua itu. Nah, itu disebut dengan kitab Ashabul Kahfi. Mereka itu surat Al-Kahfi itu semua di dalam sejarah Kristen ada tertuang jelas. Lalu bin Naufal ini katakan, Warokah bin Naufal ini katakan bahwa ya inilah yang kami tunggu-tunggu, Nabi terakhir. Oh ternyata Muhammad yang akan jadi Nabi. Ada lambang di sebelah kanan sini. Itulah lambang burung merpati. Lalu Kristen rekayasa Roh Kudus. Menirasa itu dia. Sekalipun Doni di Sabongo tidak sama dengan di Gorontalo. Paham? Yesus bukan Isa, tapi anggaplah Isa, anggaplah. Namun tidak pernah ada satu ayat pun terdapat dalam The Holy Bible bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dia sudah pernah bilang, di Manado saya pernah katakan, saya bikin sayembara, ambil mobil saya, mobil mewah itu. Nanti kita ketemu lagi di waktu-waktu berikutnya. Pikiran saya, jiwa saya, semua misi dan visi saya untuk Islam, memajukan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Tidak usah ada rasa ragu, tidak usah ada rasa takut, cemas, bimbang. Oh nanti ada yang tersinggung. Enggak. Justru saya kasihan sama orang Kristen, supaya mereka bisa masuk Islam dan mereka bisa diselamatkan seperti kita. Mungkin ada saudara kita yang Kristen, silakan, buku-buku saya masih ada di mobil, siapa yang ingin memilikinya. Saya memang sengaja menjual buku bukan untuk berdagang, tapi membiayai dakwah saya itu saya tidak mau minta-minta. Kita tukaran, saya kasih ilmu, Bapak Ibu bayar buku saya, itu aja. Dan dari situlah saya pakai untuk siar kemana-mana. Karena saya tahu bahwa di Islam ini tidak seperti di Kristen, ada bantuan dari Eropa. Kalau Kristen nggak ada, kalau Islam nggak ada bantuan. Cari selamat masing-masing. Nggak ada berat, cari sendiri. Beda dengan gereja, gereja bantu. Bikin proposal ke luar negeri, Yayasan Ford Foundation, Amerika, bantu. Stuttgart, Jerman, bantu. Roma Katolik, bantu. Evangelisation, bantu. Tapi Islam tidak ada begitu. Kita cari jalan masing-masing. Dan saya sebagai pembela agama Allah, pejuang Islam, saya jalankan amanah panggilan jiwa ini berdasarkan kesadaran yang tinggi, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi rahmat dan petunjuk bagi kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa taqulalakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.